Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa lagi bersama saya di channel Cardon TV. Jadi pada video kali ini saya akan memperbaiki lampu motor Mio ini, dikarenakan lampu motor Mio ini sering putus ketika RPM tinggi atau kecepatan tinggi ya. Dan dalam jangka waktu 1 bulan ini sudah diganti 2 kali lampu utamanya, karena ketika RPM tinggi itu suka tiba-tiba putus. Oke teman-teman, setelah saya analisa kerusakannya ada di mana, ternyata ada di kiprok. Kiprok ini rusak atau lemah, jadi tidak bisa mengontrol arus berlebih sebelum masuk ke lampu itu. Karena fungsi kiprok di sini adalah untuk menstabilkan atau mengatur arus dari sepul menuju ke lampu atau ke aki sesuai daya konsumsi aki 12 volt atau lampu juga 12 volt. Maka jika kiprok rusak itu arus yang dari sepul itu bisa bablas lebih dari 12 volt menuju lampu atau aki, yang mengakibatkan lampu itu cepat putus ketika RPM tinggi. Oke, jadi kerusakan yang pertama ini terletak pada kiproknya ya. Jadi kita tinggal ganti kiproknya saja dengan yang baru. Kemudian penyebab lampu motor itu sering putus juga bisa dikarenakan ada konsleting kabel ya. Kita nanti cek kabel yang pada headlampnya. Oke teman-teman, kita cek dulu lampu yang mana yang mati, agar nanti pas pengecekan kabel kita tidak keliru ya, atau istilahnya tidak kemana saja untuk pengecekan kabel yang konsletnya. Kita lihat, jadi yang nyalanya ini cuma bagian lampu malamnya saja yang kiri, headlampnya mati semua. Oke, kita coba ratingnya nyala yang sebelah kiri ya. Terus kita lanjut ke rating yang sebelah kanan. Ya, nyala juga rating yang sebelah kanannya. Berarti cuma lampu senjanya saja yang mati. Jadi kita akan mengganti kiproknya terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini kiproknya terletak pada bodi belakang bagian kanan ya. Jadi harus membuka bodi bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian dibuka menggunakan obeng plus atau obeng kembang. Di sini saya menggunakan kiprok KW-KW-an atau CKD ya. Karena yang ori itu cukup mahal, sekitar 150-an. Kalau ini standar lah 55 ribuan kalau di tempat saya. Untuk kualitas kiprok KW ini atau CKD ya, ini lumayan bagus. Atau kalian kalau ingin yang lebih bagus itu beli yang ori yang sekitar 150 ribuan, itu pasti bagus. Oke teman-teman, sebelum melepas bautnya kita buka soketnya terlebih dahulu agar lebih memudahkan untuk pelepasan kiproknya ya. Oke teman-teman, kita pasangkan soketnya lagi. Terus kita lanjut ke pemasangan dan pengencangan bautnya lagi. Oke, selanjutnya kita buka dulu bodinya. Kita akan ganti lampu dan mengecek kabelnya, takutnya ada yang konslet ya. Kita buka dulu semua baut dan bodinya. Oke teman-teman, kita buka dulu lampu senja atau lampu sennya ya. Kita ganti dengan yang baru. Ini penampakan lampunya yang sudah putus, cukup caludi ya atau cukup kotor. Kita ganti dengan yang baru. Pada Mio lama ini lampu sen dan lampu senjanya masih menggunakan lampu rem ya. Berbeda dengan motor-motor sekarang yang lampu sennya menggunakan lampu bohlam kecil ya. Kalau ini menggunakan lampu rem. Oke, kita pasang lagi covernya. Setelah saya cek
pada kabelnya tidak ada konsleting ya, dan lampunya sudah saya ganti, ini dijamin hidup. Selanjutnya kita buka batoknya ya, dan kita akan ganti lampu dan cek kondisi perkabelan yang ada pada headlampnya. Takutnya ada yang konslet. Ini teman-teman, kondisi lampunya gosong ya. Ini jelas-jelas pasti ada konslet atau kelebihan daya ya. Jadi si lampunya terbakar. Nah, ini kondisi kabelnya semrawut ya, sudah acak-acakan, banyak sambungan di mana-mana. Seperti sudah terjadi keputusan, jadinya banyak sambungan kabel yang gak jelas. Nah, ini teman-teman, lihat kabelnya ini seperti digerogoti tikus ya, atau habis dimakan tikus kabelnya. Seperti terkelupas begini. Ini bahaya teman-teman, bisa menyebabkan konslet ya. Kalau terkena air ini sangat bahaya ini. Entah bagaimana ceritanya teman-teman, si tikus ini bisa masuk di dalam headlamp dan menggerogoti perkabelan ya. Ini sangat membahayakan teman-teman. Ini jika terkena air ini bisa menyebabkan konslet ya. Oke, kita perbaiki saja menggunakan lakban ya. Kita dibungkus saja dengan lakban yang kabel terkelupasnya. Nah, ini teman-teman penampakan kabel yang sudah saya bungkus dengan lakban. Insya Allah aman, tidak akan terjadi konsleting listrik ya. Kemudian kita akan pasang lampunya dan diganti dengan yang baru. Lalu kita akan mencobanya di RPM tinggi. Karena mengetes kiprok itu lumayan gampang ya. Kita tinggal menggunakan RPM tinggi saja ya. Maka jika lampu putus ketika RPM tinggi, itu pasti kiproknya bermasalah ya, tidak mampu menahan beban dari spool. Sebaliknya, jika RPM tinggi, lampu tidak putus dan terangnya stabil, maka itu kiproknya benar-benar bagus ya, tidak bermasalah kiproknya. Jadi secara singkat, penyebab lampu motor itu sering putus dikarenakan satu adalah kiproknya yang lemah, dua terjadi konsleting pada perkabelan, dan yang terakhir itu lampu motor bisa mati bisa disebabkan karena kualitas lampunya yang tidak begitu bagus ya. Karena lampu yang murah itu biasanya memiliki jangka umur atau jangka waktunya cukup pendek ya dibanding dengan lampu yang original. Oke teman-teman, kita cek di RPM tinggi agar mengetahui hasil dari penggantian kiprok ini ya. Mungkin sampai sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.